Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita bisa menjadi pengikutnya yang akan diberikan syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sikap guluh itu terlarang dalam Islam. Kenapa demikian? Ahlus Sunnah wal Jamaah atau oleh kalangan santri biasa disebut dengan aswaja. Aswaja adalah manhaj dalam memahami agama Islam yang berusaha sedekat mungkin memahami Islam sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Salah satu keunggulan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah konsep i'tidal, yaitu bersikap adil dalam seluruh aspek. Sehingga manhaj yang begitu mulia ini sangat anti terhadap berbagai macam bentuk sikap gulu dalam segala hal, terutama dalam berislam. Gulu dalam konteks berislam maknanya adalah sikap keras, kaku, berlebih-lebihan, dan melebihi batas yang telah ditentukan oleh syar'i. Imam Al-Qurtubi mencoba menjelaskan makna gulu yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 77. La taghlu fi dinikum. Beliau mengatakan, janganlah berlebih-lebihan, sebagaimana sikap berlebih-lebihan kaum Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Isa. Bentuk gulu kaum Yahudi adalah menganggap Nabi Isa bukan anak yang lahir dari pernikahan syar'i atau anak haram, sementara kaum Nasrani menganggap Isa adalah Tuhan. Sikap gulu dalam berislam dapat terjadi dalam berbagai ranah praktik beragama, dari ranah ibadah, keyakinan, atau akidah, perkataan, maupun perbuatan. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras kepada umatnya tentang buruknya sikap gulu dalam berislam. Selain memang sikap gulu ini dilarang secara langsung berdasarkan dalil yang ada, tampaknya setiap muslim juga perlu memahami lebih detail mengapa sikap gulu dalam berislam ini dilarang. Harapannya, setiap muslim memiliki pemahaman yang mendalam dan menghujam tentang persoalan ini sehingga menambah kualitas keislaman secara ilmiah dan proporsional dalam amaliyah, bukan sekedar ikut-ikutan. Sikap gulu ternyata menjadi faktor penyebab tumbuhnya perasaan jenuh dan lemah sehingga terputuslah kontinuitas dalam beramal ibadah. Gulu merusak prinsip istiqomah dalam beramal yang telah tertanam dalam diri seorang muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Inna dina yusru wala yushadda dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati warrauhati wa syai'im minad duljah. Sesungguhnya agama itu mudah, dan sekali-sekali tidaklah seseorang memperberat agama melainkan akan dikalahkan, dan dalam beramal hendaklah bersikap pertengahan, tidak melebihi dan tidak mengurangi. Bergembiralah kalian serta mohonlah pertolongan di dalam ketaatan kepada Allah dengan beramal-amal kalian pada waktu kalian bersemangat dan giat. Nah, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 38. Kemudian ada 5 larangan yang sebaiknya kita hindari di hari raya Idul Fitri dan jangan kalian lakukan secara berlebih-lebihan. Ada beberapa larangan bagi umat Islam saat merayakan hari raya Idul Fitri, yaitu hari raya Idul Fitri jatuh pada setiap 1 Syawal setelah sebulan berpuasa Ramadan. Hari kemenangan ini tentunya disambut hangat oleh seluruh umat Islam.
Lantaran itu, Hari Raya Idul Fitri menjadi hari kemenangan dan momentum bagi kita untuk menjadi insan yang semakin bertakwa. Maka dari itu, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan umat Islam di hari perayaan Idul Fitri. Yang pertama, yaitu tidak boleh berlebih-lebihan dalam berpuasa. Jadi, setelah berpuasa, kita tidak boleh lagi berpuasa karena 1 Syawal itu diharamkan untuk berpuasa. Nah, kemudian yang kedua, bermain petasan di hari Idul Fitri. Nah, ini dilarang ya. Jika merujuk kepada Al-Isra ayat 26 sampai 27, sesungguhnya hal tersebut dinilai pemborosan sebab uang yang digunakan untuk membeli petasan bisa digunakan untuk hal yang lebih baik. Pada 2 ayat ini Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan." Yang ketiga, berdandan atau berhias diri secara berlebihan. Meskipun Ibnu Qayyim mengatakan dianjurkan untuk menggunakan wewangian dan pakaian paling bagus saat Idul Fitri, tetapi Allah juga mengingatkan agar tidak menggunakan hiasan atau aksesoris secara berlebihan, terkhusus kepada perempuan. Sangat tidak dianjurkan berdandan secara berlebihan. Jadi saat kita merayakan Idul Fitri tidak harus menggunakan pakaian baru, kemudian sendal baru, sepatu baru, ataupun yang serba baru. Jika memang kalian memiliki pakaian yang masih layak dipakai, silakan dipakai ya. Kemudian yang keempat, berlebihan saat makan. Jangan sampai setelah berpuasa 1 bulan penuh, jadi balas dendam dengan makan sepuasnya di hari kemenangan. Meskipun hari raya merupakan momen yang pas untuk menyantap berbagai makanan yang disajikan, yang pasti lebih beragam dan lebih enak dibanding saat hari-hari biasa. Namun jangan sampai makan berlebihan. Allah berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Dan disebutkan dalam kitab Adab Al-Syafi'i wa Manaqibi bahwa Imam Syafi'i berkata bahwa kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Yang kelima, mengulur waktu sholat. Silaturahmi ataupun acara halal bihalal tidak bisa menjadi alasan untuk mengulur waktu sholat fardu apalagi meninggalkannya. Sekian dari Bu Alfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.